Ada di Kococo dibuat sampai ada Patrice Yuka marah, tidak ada Yuka. Dia maksudnya Pio Yuka, ternyata tidak ada support dengan baik. Ada King sepertinya menuju ke gawang. Ada Ilham Ramadan. Baik sekali, masih Ilham Ramadan ke bola, langsung ke tengah, maksudnya dituju pada Ilal Hamdi, tetapi ada Bio dengan baik. Hal serangan dibangun dari Disdak FC. Ada Rico Coco, Jihad terlepas, masih Jihad. Kembali gagal, peluang dapat oleh Jihad Ramadan, melebar tipis di sebelah kiri gawang dari Disdak FC yang dikawal oleh Ilham Ramadan. Hanya masukkan tendangan gawang kembali untuk Disdak FC. Ya, Pujar Rolanda lakukan menuju ke tengah, tetapi ada Restu. Baik sekali, masih ada Yuka Mara, ada Arya, masih Arya, itu ada Coco. Baik sekali, ada Jihad, ada super seperti dari Irfan Nelson, datar pada terlalu deras sepertinya. Umpan mendatar yang dituju pada Jihad. Menyaksikan tenang gawang kembali untuk Disdak FC. Pergantian pemain terjadi dari Disdak FC. Keluar nomor punggung 17 Ilal Hamdi, masuk kembali Anjas. Ya, bola banget telah menjuru tenang gawang. Itulah peluit panjang babak pertama antara Lurus FC berhadapan dengan Disdak FC, di mana skor sementara 4-1 untuk keunggulan dari Disdak FC. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi ke babak kedua di Manuver Super League 2025.
yang dibangun tim dari Super Smartphone dan Mekare Citru siap-siap. Karena setelah final ini kita langsung ke match kedua. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke dalam lapangan di babak 16 besar Manuver Super League 2025 antara Lorus FC berhadapan dengan Dizdak FC, di mana skor sementara masih 4-1 untuk keunggulan dari Dizdak FC pada malam hari ini. Ya, sepertinya kita lihat Dizdak FC sudah memasuki lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak kedua. Apakah Dizdak FC bisa mempertahankan keunggulannya di babak kedua pada malam hari ini, ataukah dari Lorus FC bisa melakukan comeback babak kedua? Ya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi pada event Manuver Super League 2025. Dan juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Manuver Putra Firdaus sebagai inisiator penyelenggara event turnamen mini soccer bertema Manuver Super League pada malam hari. Dan juga ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh sponsor kita yang telah mensupport acara kita dari awal sampai akhir hingga sampai final nanti, yaitu ada dari Kormi Kota Padang, ada Kormi Provinsi Sumatera Barat, ada DPRD Kota Padang, ada Pemko Padang, Dispora Kota Padang, Padang Jersey 523S Metro, dan lapangan kita itu Top Score Arena. Ya, kita kembali lagi ke dalam lapangan. Sama kick off babak kedua antara Lorus FC berhadapan dengan Dizdak FC. Ya, di mana kick off babak kedua yang akan diambil oleh Lorus FC, sepertinya ada Jihad Ramadan bersiap-siap. Jihad Ramadan boleh berbunyi, langsung melakukan syuting pertama, berhasil diblok dengan baik. Sepertinya tadi ada Yuza Mara yang pas ke bawah, sepertinya pada Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson oleh bola diganggu dengan baik, masih Irfan Nelson itu pada Yuza. Yang masih Yuza Mara, baik sekali pada Keken, yang masih Keken langsung ke depan, sepertinya dihalau dengan baik oleh Puja Rolanda. Kembali ada Irfan Nelson membantu, sepertinya hampir gagal, sepertinya terjadi perebutan bola kembali dari di tengah. Ada Irfan Nelson, Keken pendek kembali pada Anteng melewati. Oh, baik sekali halauan, ternyata kembali kita lihat dicuri dengan baik kembali. Gagal kembali ada Irfan Nelson. Baik sekali, back pass kembali pada Anteng, melebar kembali kepada Yuza. Masih Yuza menguasai dengan baik. Balik lagi pada Anteng, balik Irfan Nelson. Langsung datar pada Jihad Ramadan. Masih Jihad Ramadan mencari super. Oh, baik kata lepas. Yuka. Oh, sepertinya Ilham Ramadan berhasil memotong serangan dibangun dari Lorus FC, menangkap dengan baik bola serangan yang diberikan, yang dituju maksudnya pada Yuka. Gagallah serangan dibangun dari Lorus FC. Kembali lapangan sepertinya masih Dizdak FC menguasai bola, diblok kembali oleh Irfan Nelson, sepertinya berhasil, sepertinya dikuasai baik oleh Dizdak FC. Puja Rolanda, ada Keken, tetapi Restu Pratama berhasil menangkap dengan baik. Kembali dalam lapangan masih Keken. Baik sekali ada Jihad Ramadan, masih Jihad Ramadan, terlepas kembali ada Puja, tetapi kita lihat ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Puja Rolanda terhadap Jihad Ramadan, sehingga kembali Lorus FC mendapat peluang melalui bola mati. Sepertinya kita lihat Jihad Ramadan harus dikawal ekstra ketat di babak kedua ini oleh pemain dari Dizdak FC. Bersama-sama tendangan bebas atau peluang kembali dapat dari Lorus FC melalui bola mati yang akan diambil oleh Irfan Nelson. Siap-siap mengambil ancang-ancang. Irfan Nelson datar, sepertinya ada support dari Anteng, tanggung seperti serangan balik seperti dari Dizdak FC. Aduh, ada apa, sepertinya gagal kembali, seperti ada sebuah pelanggaran
yang diterima oleh pemain dari Disdak FC. Bersama-sama ada satu pemain dari Disdak FC mengalami sakitan di tengah lapangan, di mana tadi mencoba melakukan counter attack tetapi bola meninggalkan lapangan, sepertinya gagal sudah percobaan serangan balik yang dibangun oleh Disdak FC pada malam hari ini. Ya, kita dapat bersama nanti pemain dari Disdak FC mulai bangkit kembali, yaitu Kevin. Sudah wasit katakan pelanggaran sepertinya untuk Disdak FC. Dan Puja Rolanda bersiap-siap ngacang-ngacang. Ya, langsung ke depan. Oh, baik sekali mengenai Mister Gawang terjadi. Ternyata ada Irfan Nelson kembali. Kita lihat bersama-sama, ada Kevin. Jadi perebutan dari Lintang, ada Keken. Untung saja dengan bisa dikuasai dengan baik oleh Ringo. Oh, ternyata ada sebuah pelanggaran yang diterima oleh Anja, sepertinya sehingga wasit harus mengeluarkan kartu kuning untuk pemain dari Lorus FC. Itu kita lihat bersama, Anjas mengalami kesakitan setelah dijaga keras oleh pemain dari Lorus FC, dan wasit harus mengeluarkan kartu kuning sepertinya untuk pemain dari Lorus FC. Dan kita bersama kembali Disdak FC mendapat peluang melalui bola mati sepertinya. Ya, kami imbau kepada pemain untuk tetap bisa meredam emosinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, sepertinya pemain dari Disdak FC, Anjas, mengalami kesakitan setelah dijanggal cukup keras oleh pemain dari Lorus FC. Ya, kita lihat bersama apakah di babak kedua ini Disdak FC bisa mempertahankan keunggulannya, ataukah dari Lorus FC di babak kedua bisa untuk memperkecil ketertinggalannya di malam hari ini. Ya, kita kembali lapangan sepertinya tendangan bebas untuk Disdak FC sepertinya akan diambil oleh Puja Rolanda, bersiap-siap mengambil ancang-ancang dalam kaki kanan Puja Rolanda. Ada luka dan Keken. Puja bersiap langsung, ternyata belum on target, masih melambung tinggi di atas Mister Gawang dari Restu. Coba jadi kiper sementara dari Lorus FC setelah Gary harus memberikan kartu merah di babak pertama. Kembali dalam lapangan konfirmasi Lorus FC seberang Irfan Nelson. Masih Irfan melebar pada Keken, baik sekali, masih Keken mau bola dengan baik. Ada Yuka, lepas kembali pada Restu. Coba memancing pemain tadi bisa FC keluar dari sarangnya kembali. Lihat ada Irfan Nelson, masih Irfan Nelson. Ternyata Kevin Dharma harus melanggar Irfan Nelson sepertinya. Kembali Lorus FC harus mendapat peluang melalui bola mati. Oh, lepas Yuka Mara, baik sekali mencoba melakukan tendangan spekulasi jarak jauh, masih melambung tinggi di atas Mister Gawang dari Ilham Ramadan, kiper dari Disdak FC. Gagal sudah. Peluang dapat oleh Yuka Mara, hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Disdak FC. Puja sudah dilakukan, tidak ada support sepertinya, maksudnya yang dituju pada Kevin. Kembali tendangan gawang untuk Lorus FC. Ada Keken, masih Keken mau saya bola, lebar pada Yuka, baik sekali, masih Yuka Mara. Tenang seperti yang beranteng. Kembali ada Keken, lebar pada Irfan Nelson, mencoba ke sebelah kiri. Baik sekali, ada Jihad Ramadan terlepas, tampak kawalan masih Jihad Ramadan kembali. Ternyata diganggu dengan baik oleh Kevin Dharma. Gagal kembali serangan bangun dari Lorus FC. Lemparan dalam melakukan, ada Irfan Nelson, masih Irfan Nelson menguasai bola dengan baik kepada Anteng, masih Anteng, baik sekali satu. Oh, ternyata lepas. Ada Yusa sepertinya. Anteng kembali kepada Yusa. Ternyata berhasil dihalang dengan baik oleh Rinko Lesmana, dibuang. Oh, salah haluan sepertinya. Ada Lorus kembali menekan. Baiklah Riko Coco. Ternyata pelanggaran sepertinya yang dilakukan oleh pemain dari Disdak FC itu. Buswarti Elwanore sepertinya. Kembali Lorus FC mendapat peluang melalui bola mati. Kata pemain dari Lorus FC keluar Riko Coco, masuk Karib.
bersama apakah ini bisa membuahkan menjadi gol untuk Loros FC melalui bola mati. Apakah yang mengambil ada Yukamara bersiap-siap ambil eksekusi bola mati. 3-4 pagar betis dari tidak berada sudah lakukan tidak Jia Ramadan. Oh baik sekali sepertinya mengenai pagar betis dari Dizdar FC. Kembali tenang penjuru untuk Loros datar sepertinya, ternyata mengenai kaki dari Yukamara dan menghasilkan penalti pemain. Dizdar FC keluar nomor 77. Habib masuk nomor 17 Ilal Hamdi. Ya tenang lawang seperti dilakukan oleh Dizdar FC. Puja Rolanda diganggu sepertinya oleh Yuza. Kembali lemparan ke dalam untuk Dizdar FC. Kembali Puja pada Aidil yang tujuh maksudnya. Masih Aidil dibuang ke depan. Baik sekali ada Keken. Kembali kita lihat masih Dizdar FC mencobakan dari tengah ada Rinko. Berduel dengan Keken, dia pada Keken kembali bisa menang baik. Oh ada Jihad Rinko kembali. Sepertinya kembali ada Keken. Juang dengan baik. Oh ternyata kontrol dengan baik oleh Keken. Pendek kembali pada Irfan Nelson. Melebar kembali pada Anteng, dituju pada Yuzamara. Sepertinya ada gangguan dari atas Mara. Baca Irfan Nelson. Potong kembali oleh Aidil. Kembali ke bersama mencoba menekan Ilal Hamdi. Oh gagal kembali serang dari Jamsi. Ada Yuza sepertinya. Intercept yang baik oleh Yuza. Ternyata ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Aidil. Kembali Rasul Ciu yang baik pada Keken. Masih Keken. Tuju pada Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson pada Anteng. Datar sepertinya kembali terlihat ada Karin angkat ke depan. Oh ada Aidil baik sekali. Berhasil menggagalkan serangan dibangun dari Loros FC. Hanya masukkan lemparan ke dalam untuk Loros sepertinya. Pendek kepada Restu Pratama. Ya melebar pada Keken. Masih Keken. Kembali pada Anteng Alvarezi. Pada Yukamara. Terlepas Yukamara. Oh ternyata gagal kembali seperti serangan bangun dari Loros FC. Coba Yukamara akan syuting keras tetapi menuju ke pelukan kiper dari Dizdar tidak Ilham. Oh hampir saja sepertinya peluang dapat oleh Dizdar FC tetapi Restu berhasil meninju dengan baik. Kena penjuru kembali untuk Dizdar FC. Siap-siap dia langsung baik sekali dihalang baik oleh Yuza. Puja Rolanda dibuang. Oh ternyata terlepas. Baik sekali tangkapan yang dilakukan oleh Restu Pratama. Kembali Loros menguasai bola Jihad Ramadan. Pada Karin intercept berkelas diperlihatkan oleh Aidil sepertinya. Menggagalkan serangan dibangun dari Loros FC pada malam hari ini. Kembali ke lapangan. Masih Loros FC mencoba perlahan-lahan menekan di sektor jantung pertahanan dari Dizdar FC. Masih gagal sepertinya untuk Loros FC mencoba menerobos pertahanan dari Dizdar FC. Kembali di dalam lapangan. Baik sekali percobaan syuting yang oleh Ilal Hamdi. Terlepas dari kawalan. Mencoba melakukan syuting langsung tetapi hanya melambung tinggi di atas putar gawang dari Restu Pratama. Kembali lapangan masih Loros FC mencoba kembali serangan dari Lintang kepada Anteng. Dan masih Anteng angkat sebelah Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson dituju pada Jihad Ramadan 3 pemain. Oh ternyata ada Irfan Nelson maksudnya Yukamara. Baik sekali ada Karin. Ternyata masih gagal sepertinya. Peluang yang dapat oleh Loros FC melalui Karin. Tipis di sebelah kiri gawang dari Ilham Ramadan. Masih gagal kembali peluang yang didapat oleh Loros FC pada malam hari ini. Ya sepertinya Loros FC sudah mulai meningkatkan tempo permainan di babak kedua. Mencoba perlahan menusuk pertahanan dari Dizdar FC. Tapi kita lihat masih terlepas ada Jihad Ramadan. Masih Jihad berhasil kembali. Ada Yukamara. Ternyata ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ilal Hamdi terhadap
Yuka Mara sepertinya kembali tenang bebas untuk Lorus FC. Sudah lakukan Anteng, masih Anteng. Oh, maksudnya kepada Jihad Ramadan, tetapi bola melaju terus keluar lapangan. Ini menghasilkan tapi main. Distak FC keluar nomor punggung 8 Ringko Lesmana, masuk nomor punggung 7. Ya, bersama kembali lapangan. Ujar Rolanda, selakukan bertinya. Ada Keken, ada Irfan Nelson kembali. Masih Keken, tenang Keken seperti ada. Baik sekali ada Anteng, masih Anteng mau saya bola. Mau lebar pada Yuja, masih Yuja. Dituju kembali pada Anteng. Bersama oh baik sekali lepas. Ternyata maksudnya yang dituju pada Jihad Ramadan. Mencoba bukan tusukan oleh Irfan Nelson, memberikan passing kepada Jihad, tetapi bola sudah melaju ke pelukan dari Ilham Ramadan. Kembali dalam lapangan, Ilham mencoba langsung ke depan. Tenang gawang kembali untuk Lorus FC. Siap-siap sepertinya. Nah, di sebelah kanan masih Lorus FC menguasai bola dengan baik. Yuza, Irfan Nelson melebar pada Keken. Masih Keken, kembali dari Yuza, pendek lagi pada Keken, mencoba memainkan bola pelek 1-2 dari Lorus FC pada malam hari ini. Jihad Ramadan, Yuza, baik sekali Yuza Mara. Kerjasama yang baik diperlihatkan oleh dua kakak beradik ini, Yuka, Yuza, tetapi masih gagal kembali. Peluang yang dapat oleh Lorus FC pada malam hari ini. Nangkawan punya untuk Disdak dilakukan. Ujar Rolanda angkat ke depan, ada Keken sepertinya, kita lihat ada gangguan dari Ilal. Mencoba, oh baik sekali, ada Ilal sepertinya. Diganggu dengan baik oleh Anteng, sepertinya gagal kembali peluang dari Disdak FC. Masih ada Irfan Nelson dari Lorus. Kembali Lorus menekan sebelah kanan, ada Yuza Mara. Masih Yuza, crossing, oh maksudnya crossing yang baik diberikan pada Yuka, tetapi bola masih melambung tinggi. Pergantian pemain dari Lorus FC. Luar Jihad Ramadan, masuk Arya. Ya, terlibat sama-sama. Di menit 40, skor masih 4-1 untuk keunggulan sementara dari Disdak FC. Belum terjadi gol sepertinya di babak kedua. Dua tim sepertinya kembali Lorus FC mencoba meningkatkan tempo permainan di babak kedua, sedangkan dari Disdak FC mencoba memperlambat tempo permainan sementara. Ada Aidil mencoba dengan Arya. Baik sekali sepertinya. Ternyata kita lihat bersama-sama, tendang penjuru kembali untuk Lorus FC sepertinya. Angkat ke depan, ada Anjas dibuang ke depan, ada Keken sepertinya. Super, oh gagal kembali, kurang sempurna. Ternyata ada Anteng, kembali ada Arya menguasai bola pada Yuka Mara, masih Yuga. Oh ternyata ada Arya seperti mensupport. Gagal kembali peluang dapat Lorus FC. Hanya menghasilkan tendang gawang untuk Disdak FC. Berganti pemain dari Disdak FC, keluar nomor 9 Luswarti Elwanores, masuk nomor punggung 27 Dadang. Kembali menambah tenaga baru di sektor pertahanan dari Disdak FC. Ya, tenang gawang Disdak Emil Puja maksud, oh baik sekali sepertinya, tetapi tidak ada support rekan seperti yang membantu di sana. Gagal kembali peluang yang dapat oleh Disdak FC. Ya, kembali dalam lapangan, lemparan ke dalam untuk Disdak FC sudah dilakukan sepertinya yang dituju Kevin. Masih Kevin, ada Keken, Kelvin dan Kevin. Dua-dua Kevin berdua sepertinya. Ya, Kevin Fernando sepertinya dan Kevin Darmadori. Nah, ternyata tendang gawang sepertinya untuk Lorus FC. Ada Anteng yang melebar kembali pada Keken. Masih Keken, datar seperti pada Yuza Mara. Dituju kembali kepada Keken, melebar kembali pada Anteng Alvarezi. Ada Irfan Nelson mencoba menekan di sebelah kiri, ada Yuka Mara. Baik lagi pada Irfan Nelson, baik sekali, berbahaya. Oh, maksudnya Arya muncul di sana, tetapi masih gagal kembali. Ternyata kita lihat
Umpan berkelas yang diberikan oleh Irfan Nelson kepada Arya barusan. Tetapi Ilham Ramadan masih cukup tenang di bawah mister gawang dari Dizdak FC. Ya, sepertinya kita lihat ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Dizdak FC terhadap pemain Lorus FC pada malam hari ini. Kembali Lorus FC mendapat peluang kembali melalui bola mati atau tendangan bebas. Sepertinya ada Irfan Nelson bersiap-siap ambil lancang-lancang. 3 pagar betis sudah bersiap di depan mata dari Irfan Nelson. Datar Jihad, baik sekali terlepas. Gagal sepertinya peluang yang didapat oleh Lorus FC. Gagal memanfaatkan bola rebound. Sepertinya kita lihat kembali Lorus FC mencoba menekan habis-habisan di jantung pertahanan dari Dizdak FC, belum bisa menambah atau memperkecil keunggulan di babak kedua. Kembali ada Irfan Nelson di sana muncul dari sebelah kanan, gagal kembali. Kevin mencoba menggagalkan kembali umpan dari Irfan Nelson. Kembali Kevin keken dari Lorus FC pada Arya. Ada Rico Coco, baik sekali pada Irfan Nelson. Terlepas sepertinya ada Arya Marta, masih Arya. Aduh, gagal kembali sepertinya. Terjadi perputaran bola di pertahanan dari Dizdak FC. Ternyata ada Rico Coco. Sepertinya wasit melihat ada sebuah handsball yang dilakukan oleh Rico Coco. Gagal sudah kembali peluang yang dapat oleh Lorus FC pada malam hari ini. Kita lihat sepertinya skor masih 4-1 untuk pukulan sementara dari Dizdak FC pada malam hari ini. Kembali Lorus mengosep bola pada Yukamara. Irfan Nelson melebar kembali pada Anteng, mencoba menekan dari sebelah kanan. Anteng Alvarezi dikembalikan kembali pada Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson mengosep bola, terlepas. Irfan Nelson kembali. Jihad Ramadan seperti muncul. Gagal kembali Aidil. Masih Aidil mencoba over ke depan. Serang balik dari Disajara Hilal Hamdi. Gagal sudah ada Keken sepertinya mencoba melakukan clearance dengan baik di pertahanan dari Lorus FC. Gagal sudah peluang dapat dari Dizdak FC. Kembali terjadi perputaran di sebelah kanan. Sepertinya tendang gawang untuk Lorus FC sudah pada Irfan Nelson. Melebar sebelah kanan kembali pada Anteng. Masih Anteng Alvarezi, angkat sebelah kiri pada Yukamara. Sepertinya ada Aidil muncul. Baik sekali Yukamara dengan Aidil, sepertinya tenang tuju balik kembali kepada Irfan Nelson. Melebar pada Anteng. Baik sekali. Ternyata gagal kembali syuting oleh Anteng sepertinya. Ternyata baik sekali ada Keken. Masih Keken di sana. Jihad Ramadan. Blocking yang baik dilakukan oleh Ilham Ramadan. Info dari Dizdak FC pada malam hari ini. Ya, pergantian pemain seperti dari Dizdak FC. Keluar nomor punggung 7, masuk nomor punggung 3 Rendra Fajar. Sepertinya serang bertubi-tubi dari Lorus FC. Pertahanan dari Dizdak FC masih belum membuahkan hasil. Di babak kedua ini hanya menghasilkan tendang gawang untuk Dizdak FC. Terlihat sepertinya baik sekali ada Arya Marta. Masih Arya masih bola baik itu pada Rico Coco. Masih Rico Coco. Tuju pada Yukamara sepertinya melebar kembali kepada Irfan Nelson. Pada Jihad. Masih Jihad Ramadan. Kerjasama pada Coco. Terlepas Coco. Baik sekali. Peluang yang dapat oleh Jihad Ramadan. Skema serangan diperlihatkan cukup baik dari Lorus FC, di mana Rico Coco mencoba memberikan crossing yang baik kepada Jihad Ramadan, tetapi belum bisa dijangkau dengan baik melalui sundulan oleh Jihad Ramadan. Dan kembali dalam lapangan sepertinya masih Dizdak FC menguasai bola dari lini tengah. Baik sekali Dadang. Terjadi perebutan sepertinya. Dadang berduel dengan Luka sepertinya. Kembali bersama untuk bisa meredam emosi sepertinya kedua pemain.
Tolong tuh kapten untuk tetap bisa meredam rekannya. Kembali dalam lapangan sepertinya lemparan ke dalam untuk Distag FC akan diambil oleh Dadang Andi, dibuang dengan baik. Kembali lemparan ke dalam untuk Lorus FC Yukamara. Ada Keken melebar sepertinya kepada Anteng Alfarizi. Sepertinya ada Arya mensupport dari sebelah kanan. Kembali Anteng datar pada Yukamara, dihalau dengan baik oleh Aidil. Kembali dengan pemain dari Distag FC keluar nomor 17, keluar nomor 27 dari Distag Dadang. Masukkan 2 pemain sepertinya nomor 10 dan Rizal sepertinya nomor 99. Itu kembali lapangan sepertinya terlihat bersama-sama. Harus kembali menekan. Oh baik, terlepas Arya Marta. Gagal kembali masih Arya Marta. Ada bantu dari Riko Coco sepertinya. Langsung baik sekali penyelamatan yang dilakukan oleh Aidil Ardayani Putra. Berhasil menggagalkan syuting yang dilakukan oleh Riko Coco. Namun juga baik sekali sepertinya peluang tercipta untuk Lorus FC melalui Jihad Ramadan. Kembali lemparan ke dalam sepertinya terlihat bersama-sama di babak kedua. Masih 4-1 untuk keunggulan dari Distag FC. Belum bisa merubah kedudukan di babak kedua ini kedua tim atau memperkecil ataupun menambah keunggulan. Kembali bersama masih Lorus FC menguasai bola dari lini bawah. Keken pada Jihad Ramadan. Intercept yang baik dilakukan oleh pemain dari Distag FC. Seperti ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Lorus FC. Ya, sepertinya kembali sama-sama seperti pemain dari Distag FC. Tolong dimohon untuk bisa tuh meredam. Untuk pada kapten untuk bisa meredam pemain kedua tim untuk bisa meredam emosi satu sama lain. Yang bersama tuh pemain kedua kapten yang berlaga pada malam hari ini untuk bisa meredam emosi satu sama lain, karena ya kepada kapten dari Distag FC dan Lorus FC untuk bisa meredam emosi agar tidak memicu provokasi, karena itu bisa mencederai turnamen kita pada malam hari ini. Kita lihat bersama-sama pemain dari Distag FC malam itu letak sepertinya, yaitu kita lihat Rizal Saputra pemain dari Distag FC dapat ganjalan keras sepertinya. Seperti kita bersama wasit kita Eko Saputra harus memanggil kapten dari kedua tim. Ya, tindakan tegas yang dilakukan oleh wasit kita Eko Saputra. Mana wasit yang memimpin pada malam hari ini itu wasit dari Liga 1 Indonesia, itu Eko Saputra, tampil memimpin pertandingan di gelaran event Manuver Super League 2025. Ya, sepertinya kita lihat dalam lapangan sudah dapat tenang bebas, hanya bisa tenang gawang. Kembali untuk Lorus FC ada Yukamara, masih Yukamara mau saya bola, tidak Irfan Nelson, masih Irfan Nelson, tuju kali pada Riko Coco, baik sekali tuju pada Keken, gagal kembali serangan dari Lorus FC. Kembali terserang balik dari Distag FC, itu dia play panjang babak kedua antara Distag FC berhadapan dengan Lorus FC dengan skor akhir 4-1 untuk keunggulan dari Distag FC. Ya, maka dari itu Distag FC berhasil melaju ke babak 8 besar Manuver Super League 2025. Itulah pertandingan pertama di babak 16 besar di hari kedua Manuver Super League 2025. Ya, kita jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara.